Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-66 dengan judul Perjanjian. Langsung ke dalam alurnya. Langit, bumi, angin, guntur, hujan, awan, organ-organ internal, tubuh, dan lagu-lagu darah bergema. 3 tanda, langit emas dan bumi hitam, mata perak, dan tangisan bayi. 9 lagu dan 3 tanda memiliki banyak legenda di Immortal Astral Continent. Namun, akar dari hampir semua legenda ini adalah bahwa ketika 9 lagu dan 3 tanda muncul, Celestial Ancestor atau Ancient Ancestor akan memiliki pewaris. Pada saat ini, di kota leluhur surgawi dan 3 kota kekaisaran kuno, retakan muncul di patung leluhur Celestial dan patung leluhur kuno. Di tengah lembah yang luas, Grand Empyrean Gudao secara pribadi menyaksikan legenda yang muncul di hadapannya. Pada saat ini, sosok yang muncul di atas klan kuno berdiri di sana dan mengeluarkan raungan pada sosok raksasa lain yang muncul di klan Celestial. Kedua sosok ini tampaknya mendukung surga, tetapi di antara mereka, sosok ketiga muncul. Saat sosok ini muncul, cahaya terang memenuhi dunia. Angka ini milik Wang Lin. Sosok itu adalah Wang Lin. Keberadaan ketiga selain surga dan kuno. Mata Wang Lin tertutup. Ketika avatarnya yang kosong menyatu dengannya, perpaduan kekuatan surgawi dan purba, yang hanya menyelesaikan satu siklus tunggal dalam 100 tahun, tiba-tiba bertambah cepat. Pada saat ini, ia menyelesaikan siklus dan menciptakan kekuatan yang hanya akan muncul ketika kekuatan surgawi dan kuno menyatu. Wang Lin samar-samar mendapatkan pemahaman bahwa begitu esensi halusnya selesai, kekuatan surgawi dan kunonya akan melebur sepenuhnya. Sejak saat itu, tidak akan ada lagi kekuatan surgawi atau kuno di tubuhnya, hanya kekuatannya sendiri. Pada saat itu, ia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melemparkan jaring karma ke dalam reinkarnasi dan menemukan jati dirinya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, rasanya seperti selamanya telah berlalu, atau mungkin hanya sesaat. Wang Lin membuka matanya, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat kaki dari mantra Gudao. Tampaknya telah kehilangan kekuatannya untuk mengikatnya saat turun. Ketika itu ratusan kaki dari Wang Lin, dia menghela nafas. Setelah bergabung dengan avatarnya dalam kekosongan dan menyebabkan 9 lagu dan 3 tanda muncul, tingkat kultivasinya berada di luar semua yang ada di benua astral abadi. Bahkan jika leluhur celestial dan leluhur kuno ada di sini, dia akan memenuhi syarat untuk melawan mereka. Mulai sekarang, di benua astral abadi, selain dari legenda leluhur celestial dan leluhur kuno, akan ada jejak kaki Wang Lin juga. Dalam pandangan Wang Lin, mantra Gudao saat ini baru saja memahami tepi tahap Heaven Trampling. Dia merenung diam-diam, dan ketika kaki raksasa itu hanya 100 kaki jauhnya, dia menunjuk itu. Dengan ini, kaki raksasa bergetar dan runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya di hadapan Wang Lin. Badai yang kuat menyebabkan pecahan menghilang dari dunia, menghilang di depan mata Grand Empyrean Gudao. Gudao diam-diam merenung. Wajahnya menjadi lebih tua dan jejak kelelahan dan kelegaan muncul. Saya tidak bisa menghentikan Anda, tapi saya berharap bahwa dalam 300 tahun, ketika alam dewa abadi dibuka, Anda akan masuk dari sisi klan kuno. Gudao memandang Wang Lin saat ia menggenggam tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Wang Lin diam-diam merenung. Dia memandang Grand Empyrean Gudao dan kemudian mengangguk. Terima kasih, Gudao membuka matanya, dan ketika dia melakukannya, dia kembali normal. Kabut mengelilingi tubuhnya sekali lagi sampai menutupi tubuhnya sepenuhnya. Kabut bergolak dan membawanya kembali ke arah klan kuno. Wang Lin memandang kemana Gudao pergi sampai kabut dan gemuruh menghilang. Dia berbalik ke arah badai laut dan melangkah ke sana. Setelah melewati badai,
Dia akan berada di tepi klan Celestial dan akan segera tiba di klan Celestial. Pertempuran ini berakhir ketika keduanya pergi. Dalam pertempuran ini, Gu Dao telah kalah. Jadi gelar terkuat di benua astral abadi tidak lagi milik Gu Dao, tetapi untuk Wang Lin. Namun, selain Grand Empirins yang bergegas, tidak ada orang lain yang tahu itu terjadi. Pada hari ke-12 setelah Wang Lin pergi, total 7 sinar cahaya datang dari kedua sisi dinding laut dan mengungkapkan 7 orang. Ketujuh orang ini adalah 7 Grand Empirins dari benua astral abadi. Mereka semua mengenal satu sama lain, tetapi meskipun mereka berasal dari dua kubu yang berbeda, mereka tidak ingin bertarung. Sebaliknya, mereka semua menyebarkan indera ilahi mereka untuk mengamati daerah itu dan merenung dalam hati. Jidu dan yang lainnya tidak berjalan melewati dinding laut. Mereka juga tidak mengambil langkah untuk memasuki klan kuno, tapi ini tidak mempengaruhi indera ilahi mereka. Xuan Luo menutup matanya. Ketika indera ilahinya menyebar, tubuhnya bergetar. Pertempuran ini pasti menghancurkan surga. Meskipun sudah berakhir, perubahan dalam undang-undang masih tetap. Sisa-sisa pertempuran ini tidak akan bubar selama ratusan tahun, Song Tian bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga merasakan kekuatan mengejutkan dan fluktuasi hukum dari pertempuran yang terjadi di sini. Ada juga Kunoji Grand Empyrean yang misterius. Dia mengenakan topeng yang menyembunyikan penampilannya, jadi orang hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang pria. Dia berdiri di sana dengan syok di matanya. Siapa yang bertarung melawan Grand Empyrean Gu Dao? Tapi tidak peduli siapa itu, Grand Empyrean Gu Dao pasti menang. Petik 2. Mungkinkah Wang Lin, Xuan Luo membuka matanya? Dia agak tidak pasti. Di dalam dinding laut, 4 Grand Empirins dari klan Celestial semuanya diam-diam merenung. Mereka menarik indera ilahi mereka. Mereka tidak bisa membayangkan pertempuran seperti apa yang terjadi di sini beberapa hari yang lalu. Aku seharusnya tidak menjadi dia, Dao Yi merenung. Dia bertarung melawan Gu Dao dan pergi di belakang medan perang yang begitu mengejutkan. Jika saya menyaksikan pertempuran ini, itu akan sangat membantu kultivasi saya. Jidu juga menghela nafas. Dia ragu tentang siapa yang berperang melawan Gu Dao. Apakah orang itu benar-benar Wang Lin? Wu Feng menatap medan perang dengan ekspresi rumit. Hukum dunia di sini telah runtuh dan berada dalam kekacauan total. Tidak mungkin untuk mendapatkan tampilan yang jelas atau mendapatkan apapun. Sebenarnya, alasan mereka datang ke sini, selain merasakan perubahan hukum yang mengejutkan di sini, adalah untuk menyaksikan sendiri pertempuran itu. Namun, jelas bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Adapun Grand Empyrean Gemini, kedua gadis kecil itu telah lama menyatu menjadi seorang wanita cantik. Dia tetap diam, dan bahkan dia ragu tentang orang yang telah memerangi Gu Dao. Waktu berlalu, ketujuh dari mereka berhenti di sini untuk waktu yang lama. Mereka bertujuh saling memandang, yang menyebabkan atmosfer menjadi tertekan dan mengandung niat membunuh. Sementara ketujuh dari mereka sedang mempertimbangkan, Jidu tiba-tiba berbicara. 3 sesama pembudidaya klan kuno, orang tua ini punya saran. Setelah dia berbicara, Song Tian dan yang lainnya Koldi melihat ke atas. Jika kita bertarung, tidak akan ada kesimpulan dalam waktu singkat. Kami berempat tidak akan melewati tembok laut ini, jadi tidak perlu bertarung. Kalian semua datang dengan maksud untuk menyaksikan pertempuran. Namun, pertempuran sudah berakhir dan hukum di sini benar-benar kacau. Menurut perhitungan saya, dunia di sini akan runtuh total dalam beberapa hari dan menjadi zona mati. Pada saat itu, kita semua akan kehilangan kesempatan untuk memahami detail dari pertempuran ini. Kami juga akan kehilangan kesempatan untuk melihat pertempuran ini. Orang tua ini memiliki mantra, dan aku yakin bahwa dengan kita bertujuh bekerja bersama, kita dapat membalikkan waktu untuk sementara waktu.
maka indera ilahi kita akan dapat masuk dan kita secara pribadi dapat menyaksikan pertempuran. Aku ingin tahu, apa yang kalian pikirkan tentang hal ini? Jidu perlahan bertanya. Setelah Jidu selesai berbicara, Wu Feng merenung sedikit dan berbicara juga. Orang tua ini hanya ingin melihat pemandangan itu, aku tidak punya niat lain. Saya bisa membuat sumpah iman. Petik 2. Aku juga bisa bersumpah. Daoyi ragu-ragu sedikit saat dia menatap Jidu dan Wu Feng sebelum mengangguk. Adapun Gemini, dia merenung sedikit dan setuju. Kelompok Song Tian saling memandang dan, setelah merenung sedikit, setuju juga. Pada tingkat kultivasi mereka, kata-kata mereka kredibel. Mereka bertiga juga memiliki metode mereka sendiri, jadi mereka tidak takut Jidu berbohong kepada mereka. Setelah setengah dupa, ketujuh dari mereka dipersiapkan. Jidu mengeluarkan batu giok dan membiarkan 6 lainnya melihatnya. Mereka semua membentuk segel dan memulai mantra. 7 sinar bersinar dan mengelilingi medan perang. Sesaat kemudian, gemuruh yang menggema bergema dan mereka bertujuh memandang. Mereka secara bertahap melihat 2 sosok muncul di dalam cahaya yang menutupi medan perang. Salah satunya adalah Gudao, yang tertutup kabut, dan orang lain juga buram, tetapi 7 dari mereka bisa mengenali aura. Wang Lin. Itu benar-benar dia. Ketujuh dari mereka terkejut, tetapi apa yang mereka lihat setelah ini membuat mereka semua tercengang dan penuh dengan rasa tidak percaya. Mereka melihat mantra Gudao dan 1 langkah Wang Lin untuk menginjak-injak surga. Akhirnya, mereka melihat Wang Lin menunjuk ke depan, menyebabkan kaki raksasa itu runtuh, dan Gudao diam-diam meninggalkan. Penampilan Gudao dan apa yang telah dia bicarakan dengan Wang Lin bukanlah sesuatu yang ketujuh atau 7 orang bisa dengar atau lihat. Namun, apa yang mereka lihat sudah membuat mereka bertujuh berhenti bernapas. Bahkan setelah adegan berakhir, ketujuh dari mereka diam-diam merenungkan untuk waktu yang lama. Mereka semua tahu bahwa benua astral immortal berbeda sekarang. Orang terkuat di benua astral abadi tidak lagi Gudao, tapi Wang Lin. Hati Daoyi bergetar. Dia adalah seorang Grand Empirin, tetapi dia merasa takut. Kekuatan Wang Lin membuatnya merasa tidak percaya. Tetapi lebih dari itu, ia merasa takut. Apakah itu dia? Dalam benak Jidu, tatapan yang tampaknya telah turun dari langit 100 tahun yang lalu ketika 72 jiwa semua memohon ke langit muncul kembali. Episode ke-67 dengan judul Tidak Dapat Menemukannya. Langsung ke dalam alurnya. Sementara Jidu dan yang lainnya menggunakan mantra rahasia untuk menonton pertempuran, Wang Lin tiba di klan Celestial. Di benua utara, dia melihat tanah yang agak akrab dan merasa emosional. Ratusan tahun yang lalu, aku meninggalkan tempat ini dan menuju klan kuno, sekarang aku sudah kembali. Wang Lin menghela nafas dan tatapannya menyapu tanah. Perasaan ilahinya menyebar ke 72 benua, dan sesaat kemudian, perasaan ilahinya meliputi seluruh 72 klan langit. Saat indera ilahinya menyebar, senyum perlahan-lahan muncul di wajahnya. Dengan tingkat kultivasi sebelumnya, dia tidak bisa menggunakan metode ini untuk menemukan teman lamanya. Namun, sekarang, sebagai orang terkuat di benua astral abadi, dia bisa. Tingkat budidaya Zhou Yi dan King Xuang telah meningkat. Saya ingin tahu apakah mereka menyimpan pil itu atau tidak. Perasaan ilahi Wang Lin menyapu tetapi tidak berhenti. Senyum Wang Lin melebar seolah dia telah melihat sesuatu. Ini adalah situ. Dia harusnya Master Hong San. Setelah reinkarnasi, dia masih sama. Zhou, anak ini tidak berjalan di jalur kultivasi. Saya tidak tahu berapa kali dia bereinkarnasi selama ratusan tahun terakhir ini. Wang Lin memandang ke kejauhan dengan tatapan lembut. 13, dia selalu luar biasa, dan sekarang kultivasinya luar biasa. Dari kelihatannya, dia sudah sangat cepat. Kepala besar,
Orang yang menyedihkan dari dunia gua yang menggunakan kekejamannya untuk menutupi hatinya yang rapuh. Di sini, dia masih sama. Ini adalah Sengong Hu. Dia menjadi master sekte dari sekte. Wang Lin sedikit terkejut. Apakah dia Red Butterfly? Tanda itu tidak mungkin salah. King Lin, dia juga memilih untuk tidak mengolah dan bereinkarnasi beberapa kali seperti manusia. Kakak senior King Sui, Tatapan Wang Lin menjadi tajam dan dia dengan hati-hati melihat ke arah barat. Dia merasa seperti itu di mana King Sui berada, tetapi tanda di tubuhnya sangat pingsan. Jika bukan karena fakta bahwa tingkat kultivasi Wang Lin jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Jika tanda pada broter senior King Sui benar-benar hilang, maka bahkan dengan indera ilahi saya menyapu semua orang, saya tidak akan dapat menemukannya. Untungnya, jejak tandanya masih ada. Wang Lin bergumam ketika akal ilahinya terus mencari 72 benua klan surgawi. Dia telah melakukan hal yang sama di klan kuno, tetapi dia tidak menemukan jejak teman-temannya. Di dalam hatinya, ada bayangan yang membuatnya merasa sangat rumit. Bayangan ini sebagai seorang wanita bernama Li Qianmei. Tidak ada, akal ilahi Wang Lin menyapu 72 benua satu persatu. Dia telah menemukan hampir semua orang kecuali satu, dia. Masih tidak ada. Wang Lin tidak ingat berapa kali dia mencari. Dia mencari lagi dan lagi, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Li Qianmei. Sama seperti ketika dia mencari di klan kuno, dia tidak bisa menemukannya. Bagaimana tidak ada jejak? Wang Lin tidak bisa tenang, dan indera ilahinya meletus. Tidak hanya dia menutupi klan langit, tetapi dengan tingkat budidaya saat ini, dia menutupi baskom yang luas dan klan kuno juga. Dia mencari lagi dan lagi, indera ilahinya menyapu lagi dan lagi, tetapi dia tidak menemukan jejak Li Qianmei. Wajah Wang Lin berbalik. Dia tidak dapat menemukannya. Mungkinkah itu selama reinkarnasi, ada kecelakaan? Wang Lin merasakan sengatan di hatinya. Dia tidak bisa melupakan wanita bernama Li Qianmei, wajahnya dan mata yang lembut. Dia datang ke benua astral abadi untuknya. Dia telah meninggalkan ayahnya dan datang untuk bereinkarnasi sendirian di sini. Diam-diam menunggu pria yang dicintainya untuk menemukannya dan melepaskan ingatannya. Tidak mungkin. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar sekali lagi sepanjang hari. Rasa ilahinya telah menyapu hampir setiap inci dari benua astral abadi, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak menemukan apapun. Wang Lin menekan dadanya dan merasakan sakit. Dia menatap langit dan tiba-tiba tertawa. Namun, tawa ini dipenuhi dengan amarah, amarah di surga. Anda membiarkan saya menemukan jiwa Li Muan tetapi membuat saya kehilangan Li Qianmei. Apakah ini yang disebut takdir? Apakah ini surga yang membodohiku? Aku tidak percaya, aku masih bisa menemukannya. Wang Lin meraung di langit ini, dan aumannya bergema di seluruh dunia. Dengan bantuan guru, peluang kecelakaan sangat rendah. Karena saya tidak dapat menemukannya, kemungkinan yang paling mungkin adalah dia memulihkan ingatannya lebih awal dari kakak senior King Sui dan tanda itu menghilang. Wang Lin menutup matanya, dan setelah menganalisis situasinya, dia hampir yakin akan hal itu. Dengan mata terpejam, dia samar-samar bisa melihat seorang wanita berbaju putih menatap langit dengan air mata mengalir dari matanya. Dia sudah lama mengingat kehidupan sebelumnya tetapi menghindarinya, atau mungkin dia tidak ingin melihat Wang Lin. Langit berangsur-angsur gelap ketika Wang Lin berdiri di udara dan membuka matanya. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan dan kebingungan. Dia diam-diam merenungkan saat dia berjalan maju dan menghilang ke dalam kegelapan. Klan Surgawi, benua barat Yun Yun benua. Di bagian utara benua ini, ada sebuah sekte. Sekte ini tidak besar, itu hanya bisa dianggap sebagai sekte kecil di benua Yun Tao. Pagi ini,
Ada banyak murid berkultivasi di sekte. Di ruang rahasia di gunung belakang sekte duduk seorang pria paruh baya. Pria ini dipenuhi dengan tekad dan rasa dingin. Dia berpakaian hitam dan matanya tertutup saat dia berkultivasi. Riak menyebar dari tubuhnya, menyelimuti sekelilingnya. Ini mengungkapkan tingkat kultivasi pria berada di puncak langkah kedua dan hanya satu langkah lagi dari langkah ketiga. Sebagai orang dengan kultivasi tercepat dalam 1000 tahun terakhir di Sekte Tungku Emas, ia sangat terkenal. Dia memiliki status tinggi dalam sekte dan secara pribadi diajarkan oleh Kepala Penatua. Tidak hanya tingkat kultivasinya tinggi, ia juga sangat tegas dan kejam. Dia bahkan memiliki reputasi di benua Yuntao dan telah membunuh seseorang yang baru saja memasuki langkah ketiga, menyebabkan namanya dikenal oleh banyak sekte lainnya. Secara khusus, pertempuran ini bahkan lebih menentukan daripada beberapa pembudidaya langkah ketiga. Siapapun yang melawannya akan mati dengan tangannya 9 dari 10 kali. Pembantaian ini membuatnya menjadi nomor 1 di antara generasi muda, tetapi bahkan beberapa penatua biasa dikejutkan oleh niat pembunuhannya. Namanya adalah Wang Si, seperti pada batu. Dia anak yatim dan tidak tahu siapa orang tuanya. Dia telah dijemput oleh seorang Taois tua dan dibesarkan di sekte tersebut. Dia hanya tahu bahwa ketika dia berkultivasi, dia akan sering melihat bagian belakang sosok. Punggung ini sangat besar dan membuatnya merasa hangat, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa melihat penampilan sosok ini. Pada awalnya, bahkan bagian belakang figur ini buram, dan ketika tingkat kultivasinya meningkat, bagian belakang figur ini secara bertahap menjadi lebih jelas. Dia merasa bahwa jika dia bisa mencapai langkah ketiga, dia akan dengan jelas melihat sosok ini. Inilah alasan mengapa dia berkultivasi seperti orang gila. Wang Si. Saat ia berkultivasi, sebuah suara datang dari luar ruang rahasia. Kemudian seberkas cahaya terbang di depannya dan berubah menjadi sosok ilusi lelaki tua. Pria itu membuka matanya. Dia memandang pria tua itu dengan hormat, lalu dia bangkit dan membungkuk. "Salam, Kepala Tetua. Kamu masih tidak mau memanggilku, Guru?" Sosok ilusi itu mengerutkan kening. Murid ini sangat aneh. Dia ingin menerima orang ini sebagai muridnya, tetapi Wang Si tetap diam dan tidak setuju. Ini membuatnya tidak bahagia, tetapi seiring waktu berlalu, kecepatan kultivasi pria ini menarik perhatiannya sekali lagi. Dia mengabaikan fakta bahwa orang ini tidak akan menerimanya sebagai gurunya dan mengajarinya mantra pribadinya. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu, dan ada hubungan antara guru dan murid di antara mereka. Namun, bahkan sekarang, Wang Si tidak pernah memanggilnya guru. Wang Si juga tidak tahu alasannya, tapi dia selalu merasa seperti orang di depannya bukan gurunya. Adapun siapa yang seharusnya, dia bingung. Lupakan. Persiapkan sedikit dan turuni gunung dalam 3 hari. Pergi ke Dao Yun Sek bagiku untuk mengirim hadiah ucapan selamat. Sosok ilusi menggelengkan kepalanya dan menghilang. Wang Si mengangguk dengan hormat. Setelah sosok itu menghilang, matanya dipenuhi dengan kebingungan, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Setelah dia duduk kembali untuk berkultivasi lagi, desahan datang dari belakangnya. Desahan ini datang terlalu tiba-tiba dan membuat Wang Si gemetar, tetapi dia tidak dengan ceroboh berbalik. Dia tahu bahwa untuk orang ini datang ke sini tanpa dia atau gurunya ketahui, maka tingkat kultivasi orang ini harus sangat tinggi. Wang Si dengan muram berkata, "Siapa kamu, Tuan? Katakan padaku mengapa namamu adalah Wang Si. Siapa yang memberi Anda nama ini?" Sebuah suara lembut datang dari belakang Wang Si. Ketika nama ini memasuki telinga Wang Si, dia merasakan jantungnya bergetar. Itu sangat akrab, dan rasanya beberapa kenangan akan terbangun. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung.
Dia tanpa sadar menjawab, aku yatim piatu dan aku menyebut diriku, aku merasa bahwa aku harus dinamai, Wang. Keheningan datang dari belakangnya. Mata Wang Xi bersinar dan dia mengambil kesempatan ini untuk berbalik. Dia melihat di belakangnya seorang pria muda berpakaian putih dengan rambut putih menatapnya dengan tatapan lembut. Ini adalah tatapan seorang penatua yang menatap junior mereka. Ketika dia melihat penampilan orang itu, tubuh Wang Xi bergetar dan hatinya menjadi kacau. Bagian belakang sosok dalam mimpinya muncul dan secara bertahap tumpang tindih dengan orang ini. Kamu, kebingungan di matanya menjadi lebih kuat. Wang Lin menghela nafas dan menunjuk ke dahi Wang Xi. Dengan ini, hati Wang Xi bergetar hebat dan, dengan keras, ingatannya tiba-tiba pulih. Teh, guru. 13 menyapa guru. Air mata mengalir dari mata pria itu ketika dia berlutut tanpa ragu-ragu ke arah Wang Lin. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Episode ke-68, dengan judul Kebahagiaan dan Tanggung Jawab, langsung ke dalam alurnya. Di bagian timur laut dari benua Gunung Lofty, ada barisan pegunungan. Tidak jauh dari jalan resmi, ada desa seperti surga. Tidak banyak orang di desa, hanya beberapa ratus. Sebagian besar dari mereka adalah pemburu, dan mereka mengandalkan hutan lebat yang dipenuhi binatang buas untuk mencari nafkah. Ini awalnya bukan desa, dulu hanya tanah sunyi tempat para pemburu beristirahat. Tidak diketahui berapa lama yang lalu, tetapi keluarga pejabat telah datang ke sini, melarikan diri dari kota, dan menetap di sini. Seiring waktu perlahan berlalu, desa terbentuk seperti ini. Di ujung barat desa, ada sebuah rumah yang dikelilingi pagar. Ada seorang gadis remaja mengenakan pakaian linen bertambal memberi makan unggas. Asap keluar dari cerobong asap. Itu masih pagi dan jelas bahwa sarapan sedang disiapkan di dalam rumah. Ketika gadis itu memberi makan unggas, dia tertawa dan berbicara ke arah rumah. Bu, aku punya mimpi cahaya malam yang lain. Saya bermimpi bahwa saya menjadi celestial lagi. Petik 2. Kamu anak kecil, kamu sudah besar dan masih berkhayal menjadi seorang celestial. Ketika saya setua Anda, saya sudah menikah dengan ayahmu. Sebuah suara lembut datang dari rumah. Apakah itu karena ayahku adalah pemburu paling kuat di desa? Saya mendengar bahwa banyak orang ingin berkencan dengan ayah pada saat itu. Gadis itu tersenyum. Dia sangat imut. Penampilannya tidak terlalu cantik, tetapi dia menunjukkan temperamen yang murni dan indah. Dari siapa kamu mendengar ini? Seorang wanita berjalan keluar. Dia mengenakan pakaian sederhana, tetapi ini tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Matanya melebar saat dia berpura-pura marah dan memegang sepanci sayuran. Gadis itu akan berbicara ketika tawa hangat datang dari gerbang. Akulah yang mengatakannya. Gerbang itu terbuka dan seorang pria paruhbaya yang kuat berjalan masuk. Dia membawa busur dan anak panah, bersama dengan seekor binatang kecil. Namun, ada darah kering di kakinya. Tidak diketahui apakah itu milik binatang kecil atau dia. Ayah. Gadis itu terkejut dan segera melemparkan pengki dan berlari. Wow, ini macan tutul. Kulitnya sangat indah. Ini luar biasa. Mata gadis itu tampak menyala dan dia melompat dengan gembira. Kenapa kamu pergi begitu lama kali ini? Biasanya, Anda kembali setelah 2 atau 3 hari. Wanita itu dengan cepat berjalan dan membantu pria paruhbaya itu meletakkan binatang buas dan busur dan panah. Gadis kecil itu berkata bahwa dia menginginkan kulit yang bagus. Di perjalanan, saya menemukan macan tutul ini, dan itu sedikit menunda saya, kata pria itu sambil menggosok kepala gadis itu. Apa yang terjadi dengan kakimu? Wanita itu segera melihat darah di kaki pria itu. Dia dengan cepat berlutut untuk melihat dan melihat goresan dangkal. Tidak masalah. Dengan Little White di sekitar, binatang buas di gunung tidak bisa menyakitiku.
Pria itu tertawa ketika sebuah bayangan melompat melalui gerbang dan menerkam gadis itu. Itu menjilat gadis itu tanpa henti. Itu adalah anjing hitam besar. Namun, itu lebih mirip harimau, yang membuat pemandangan yang mengejutkan. Little White sedang belajar bagaimana mengaum seperti harimau di pegunungan lagi. Saya benar-benar bingung, apakah dia harimau atau anjing. Pria itu memandangi anjing itu dan tersenyum pahit. Little White baik, sangat patuh. Gadis itu mendorong anjing hitam besar ke samping dan membelai rambut anjing itu. Anjing itu sepertinya sangat menikmatinya. Itu berbaring telentang, memperlihatkan perutnya. Gadis itu tertawa dan mulai menggosok perut anjing itu. Anjing itu tampak sangat nyaman dan mengeluarkan geraman seperti harimau sungguhan. Seluruh keluarga tertawa dan tidak bisa mendeteksi sosok putih yang mengambang di langit. Wang Lin menatap keluarga yang bahagia, dan ketika dia melihat wajah gadis itu yang tersenyum, dia juga tersenyum. Little White, aku hampir lupa bahwa dia dibawa ke sini dan juga bereinkarnasi. Saya hanya tidak berharap baginya untuk bereinkarnasi menjadi anjing besar, dan dari kelihatannya, ia telah memperoleh kecerdasan dan memiliki kultivasi yang cukup bagus. Wang Lin tersenyum ketika anjing besar yang berbaring di tanah menikmati dirinya sendiri. Namun, ketika dia menatap langit, dia benar-benar melihat sosok Wang Lin dan terkejut. Ekspresinya langsung dipenuhi dengan rasa takut. Anjing besar itu berkedip dan bahkan berhenti membuat suara geraman. Wang Lin memandangi anjing itu, dan ketika dia melihat ketakutan di mata anjing itu, senyumnya melebar. Oh, Anda mengenali saya. Namun, keluarga itu tidak menyadari keanehan dalam perilaku anjing itu. Gadis muda itu menatap ayahnya dan dengan penuh kasih berkata, "Ayah, aku bermimpi tentang menjadi surgawi lagi tadi malam." Bagus, menjadi seorang bidadari itu baik. Gadis kecilku pasti akan menjadi celestial. Lelaki itu tertawa. Aku tidak ingin menjadi seorang celestial. Saya merasa seperti saya menghabiskan seumur hidup sebagai seorang bidadari, tetapi saya tidak bahagia sama sekali. Sekarang ini jauh lebih baik. Itu hanya mimpi, saya tidak ingin menjadi seorang celestial. Aku akan bersama ayah dan ibu seumur hidupku. Kata-kata gadis itu sangat serius. Kata-katanya mengejutkan Wang Lin, dan dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia melihat senyum bahagia gadis itu dan kemudian di desa pegunungan yang tenang. Setelah waktu yang lama, Wang Lin mengambil tatapan mendalam lain sebelum ia menghilang ke langit. Mungkin ini kehidupan yang dia inginkan. Malam itu, dia bermimpi sekali lagi. Dalam mimpi itu, dia memiliki nama yang berbeda, Zoro. Dia juga memiliki sosok hitam dengan namanya Little White. Dia selalu menggertak sosok ini dan membuatnya melakukan. Dia juga memiliki seorang paman, dan paman itu adalah kerabat terdekatnya. Dalam mimpi itu, pamannya bertanya apakah dia ingin pergi bersamanya. Dia diam-diam merenungkan untuk waktu yang lama dan kemudian mengatakan kepada paman ini, yang dia rasa sangat dekat dengannya, bahwa dia ingin tinggal di sini. Malam itu, anjing itu juga memiliki mimpi di mana ia menjadi harimau dan sangat ganas, melakukan apapun yang ia inginkan. Dia dikelilingi oleh banyak harimau betina dan binatang betina, itu sangat menyenangkan. Dia juga bermimpi bahwa seorang pria berbaju putih telah muncul di hadapannya. Dia tahu pria ini, itu adalah pria tercela yang telah menangkapnya saat itu. Orang ini memberinya beberapa pil lezat dan kemudian menepuk kepalanya sebelum pergi. Suatu hari, ketika Zoro ingin mengejar mimpinya sendiri, Anda dapat membuka ingatannya, pria itu pergi dan kata-katanya bergema di dalam pikiran anjing untuk waktu yang lama. Benua Tengah Klan Langit, kota leluhur itu terlalu besar, sehingga orang bisa melihat matahari dan bulan muncul di kota itu. Pada saat ini, itu adalah malam di Istana Kekaisaran,
tetapi tidak gelap karena banyak lampu di istana. Seluruh istana sunyi. Seorang tokoh kesepian berjalan keluar dari kegelapan dan melihat istana di bawah. Sosok itu berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum turun. Cahaya di istana menjadi kabur saat sosok itu turun. Seolah-olah ada ruang lain yang tumpang tindih. Tidak sampai orang itu melangkah ke alun-alun istana bahwa lampu kembali normal. Wang Lin menatap tempat ini. Saat itu, dia hampir mati di sini dan tidak bisa pergi dengan orang gila itu. Dia hanya bisa menyaksikan orang gila itu memasuki tidur nyenyak dan menjadi gunung untuk menekan 72 benua. Ketika saya pergi, saya bersumpah bahwa begitu saya kembali lagi, saya akan membangunkan orang gila itu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya lagi. Wang Lin bergumam saat dia menginjak tanah. Dengan langkah ini, tanah seluruh istana bergetar tanpa ada yang memperhatikan. Yang gemetaran bukanlah istana yang sebenarnya, melainkan ruang yang tumpang tindih. Lingkungan Wang Lin menjadi buram dan sosoknya berkedip sebelum dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam istana bawah tanah. Seluruh istana bawah tanah dalam kabut dan sebagian besar sama dibandingkan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa hanya satu gunung yang tersisa. Gunung ini menembus ke langit dan sangat besar. Berdiri di luar gunung, Wang Lin merasakan orang gila yang tertidur di dalamnya. Ada banyak batasan dan segel di dalam dan di luar gunung. Bahkan Grand Empyrean akan membutuhkan banyak waktu untuk menghancurkan mereka. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai ke gunung. Gunung itu bergemuruh dan runtuh dengan sangat cepat. Sejumlah besar batu jatuh, dan dalam sekejap mata, semua pembatasan dan segel menghilang dengan gelombang tangan Wang Lin. Saat gunung runtuh, tubuh orang gila itu muncul. Dia diam-diam berbaring di sana dengan mata terpejam. Dia sedang tidur. Ada fluktuasi kultivasi Grand Empyrean yang datang dari tubuhnya. Wang Lin berjalan maju dan tiba di samping orang gila itu. Dia memandang orang gila itu dan menunjuk ke dahi orang gila itu. Dengan ini, tubuh orang gila itu tiba-tiba bergetar. Wang Lin menutup matanya dan indera ilahinya menyebar melalui jarinya, memasuki tubuh orang gila itu untuk membangunkannya. Dalam sekejap, setengah jam berlalu. Wang Lin membuka matanya, mengungkapkan ekspresi yang rumit saat dia memandang orang gila itu, dan berkata, "Jika Anda benar-benar memilih ini, maka saya menghormati pilihan Anda. Anda, hati-hati." Wang Lin berdiri sambil menghela napas dan berjalan menuju langit, menghilang dari istana bawah tanah. Setelah Wang Lin pergi, orang gila itu membuka matanya dan melihat di mana Wang Lin berdiri untuk waktu yang lama. "Saya telah bingung seumur hidup, saya gila untuk seumur hidup, tapi saya masih keturunan leluhur surgawi. Sekarang Lian Daozhen sudah mati. Jika saya pergi, klan Celestial akan memiliki, tidak ada kaisar. Saya ingin meninggalkan tempat ini, meninggalkan benua astral abadi. Tetapi karena saya memiliki warisan leluhur Celestial, saya harus memiliki tulang punggung untuk menanggungnya. Ini adalah tanggung jawab saya. Aku sampai pada suatu pemahaman selama tidurku." Orang gila itu berdiri, mengungkapkan jejak tekad yang langka saat dia dengan getir bergumam pada dirinya sendiri. "Jagalah klan Celestial agar generasi dapat melanjutkan. Ketika saya merasa bahwa saya tidak lagi harus melanjutkan tanggung jawab saya akan datang dan menemukan Anda." Wang Lin, orang gila itu berdiri. Dia mengenakan jubah dan mahkota kerajaan. Dia tidak lagi memiliki petunjuk tentang kegilaan yang dimilikinya di masa lalu, tetapi mengeluarkan aura otoritas yang sesuai dengan Kaisar Surgawi. Episode ke-69, dengan judul Sinan. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin menghormati keputusan orang gila itu. Setiap orang memiliki tanggung jawab mereka sendiri, Wang Lin mengerti ini. Dia tidak punya hak untuk memutuskan tanggung jawab orang gila. Sebagai teman,
Yang terbaik yang bisa ia lakukan adalah membangunkan orang gila itu. Adapun apa yang harus dia lakukan selanjutnya, tidak perlu bagi Wang Lin untuk ikut campur. Wang Lin juga memiliki jalan yang harus diambilnya. Dia ingin kembali ke dunia gua, kembali ke planet Suzaku, kembali ke tempat dia dibesarkan. Mungkin lain kali aku bertemu orang gila itu akan 300 tahun dari sekarang. Wang Lin berjalan ke kejauhan. Meskipun dia adalah orang yang paling kuat di benua astral abadi, masih ada hal-hal yang dia bingung, seperti alam dewa imemorial, Olsir, dan kebangkitan One Air. Berjalan di bawah langit yang luas, Wang Lin juga merasa bingung. Dia tidak tahu apakah teman lama yang dia cari ingin ingatan mereka terbangun atau ingin kembali ke dunia gua bersamanya. Mungkin melupakan masa lalu dan memulai lagi di benua astral abadi adalah yang terbaik untuk mereka, Wang Lin bergumam sambil memikirkan Zouru. Itu pilihannya. Saya tidak bisa mengganti pilihan mereka dengan kemauan saya. Wang Lin menghela nafas saat dia melihat ke kejauhan. Disitulah Situ Nan berada. Negara Wusuan adalah negara fana di bagian utara benua tengah di benua lilin surgawi. Ada 4 negara di benua lilin surgawi, dan ada gesekan di antara mereka sepanjang tahun. Meskipun tidak ada perang skala besar, ada banyak pertempuran kecil di perbatasan. Namun, keempat negara mempertahankannya, sehingga skala pertempuran tidak pernah berkembang terlalu banyak. Di perbatasan Wusuan dan Zhouling, ada sejumlah besar tentara yang ditempatkan di sini. Kamp militer tampak tak berujung dan penuh sesak dengan orang. Ada niat membunuh yang kuat di udara. Lebih dekat ke negara itu, di gerbang kamp, ribuan tentara berdiri di kolom vertikal. Beberapa jenderal dan petugas melihat ke kejauhan seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Tidak lama kemudian, suara kuda terdengar di sepanjang jalan resmi. Seekor kuda hitam bergegas maju seperti angin dan menerobos ribuan tentara sebelum berhenti di depan para jenderal. Kuda perang mendesis dan kukunya terangkat ke udara, lalu seseorang melompat turun dari kuda. Orang ini juga memakai baju besi. Setelah mendarat, dia berlutut dan menggenggam tangannya. Melaporkan, kelompok Raja Nan sekarang 50 km jauhnya. Tentara itu mengumumkan dengan suara keras, lalu dia menundukkan kepalanya untuk menunggu pesanan. Di antara kelompok itu, ada seorang lelaki tua yang memberikan tekanan tanpa menjadi marah. Dia berada di tengah-tengah kelompok dan dengan cepat berkata, terus mencari. Barisan depan menyambut kelompok Raja Nan. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, seorang pria paruh baya dengan cepat melangkah maju. Setelah menggenggam tangannya pada orang tua itu, ia berangkat dengan 10.000 tentara dari kamp, menendang banyak debu. Di samping jenderal lama, seorang pegawai negeri sipil melangkah keluar dan berkata, "Jenderal besar, Raja Nan ini kemungkinan datang dengan niat buruk." Ada desas-desus bahwa Raja Nan suka bersenang-senang dan sangat boros. Hampir semua orang takut padanya saat dia lewat. Petik 2. Saya juga mendengar bahwa Raja Nan memiliki banyak istri dan telah membangun istana untuk mereka. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan memiliki lebih dari emper hari ini. Orang yang berbicara ragu-ragu sejenak dan tidak selesai. Jenderal tua itu masih merenung diam-diam seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata orang di sampingnya. Dia berdiri di sana tanpa sepatah kata pun, tetapi ada kedinginan di matanya. Rasa dingin ini tetap di matanya saat aura yang kuat mengelilinginya. Sebagai jenderal besar perbatasan, mengendalikan hampir 1,5 juta pasukan sementara tidak menjadi bangsawan secara alami menyebabkan ketidaksenangan di antara yang lainnya. Jika bukan karena fakta bahwa negara Wusuan membutuhkan seorang jenderal yang tak terkalahkan seperti dia akan lama dipaksa untuk pensiun. Rumor mengatakan bahwa Raja Nan sangat sombong dan sangat peduli tentang penampilan. Jika skala pesta penyambutan tidak cukup besar,
dia mungkin tidak bahagia. Jenderal besar, haruskah kita mengirim lebih banyak orang ke Jenderal Agung, yang rendah hati ini juga merasa bahwa kita harus mengirim lebih banyak orang untuk menyambutnya. Karena Raja Nan menyukai pemandangan yang agung, maka kita harus menyambutnya dengan 100.000 tentara kita. Lapisi jalan-jalan dengan tentara kita untuk membiarkannya melihat kekuatan pasukan kita. Jenderal besar, tidak perlu ragu-ragu. Raja Nan adalah orang yang tercela dan sudah menargetkan jenderal besar. Untuk orang seperti itu, kita harus. Jenderal tua itu mengerutkan kening dan mengangkat tangannya. Semua orang terdiam saat semua tatapan mendarat padanya. Dapat dilihat bahwa prestisia dalam pasukan ini tidak dapat digantikan oleh siapapun. Prajurit saya semua adalah pahlawan yang selamat dari puluhan tahun pertumpahan darah. Saya tidak akan setuju untuk menggunakannya untuk menyambut Raja Nan. Kumpulkan 1.000 orang, saya berada di sini secara pribadi sudah cukup. Kata-kata jenderal tua itu dipenuhi dengan tekad, dan tidak ada yang bisa keberatan. Setelah dia berbicara, ekspresi semua orang menjadi serius dan mereka menggenggam tangan mereka sebagai pengakuan. Berjarak 1.000 kilometer, kereta mewah yang panjangnya sekitar 100 kaki bergerak di sepanjang jalan resmi dengan konvoi gerbong yang panjangnya hampir 1 kilometer. Ada seniman bela diri yang mengenakan pakaian biasa di sekitar gerbong. Suara musik datang dari kereta sepanjang 100 kaki, bersama dengan suara soft wanita yang tertawa. Itu tampak cukup hidup di dalam. Bagus, bagus, menari. Raja ini akan membalas Anda. Suara seorang pria memotong tawa. Bahkan ada erangan samar yang datang dari kereta juga. Para penjaga di sekitarnya sudah lama terbiasa dengan hal ini dan tidak peduli sama sekali. Setelah kereta berjalan beberapa kilometer, seorang pemuda dengan warna biru duduk di sebelah kereta mengeluarkan raungan tajam. Raja Nan telah memerintahkan kita untuk menghentikan pawai. Saat kata-katanya bergema, rantai kereta yang panjang secara bertahap berhenti. Wanita cantik semua berjalan keluar dari gerbong besar di depan. Pakaian mereka berantakan dan jelas mereka baru saja memakainya. Mereka semua tampak letih saat berjalan menuju kereta di belakang. Ada banyak wanita, lusinan dari mereka. Sulit membayangkan mereka semua berada di kereta 100 kaki. Ketika mereka pergi, puluhan wanita menawan berjalan keluar dari kereta di belakang. Mereka tampak seperti pengganti dan dengan cepat memasuki kereta di depan. Segera, musik dan suara erangan, bersama dengan tawa pria itu, bergema sekali lagi. Saat kereta bergerak maju, batalion 1.000 orang yang telah dikirim untuk menyambut mereka dapat terlihat. Melihat hanya banyak orang yang datang untuk menyambut mereka, dengusan dingin datang dari kereta 100 kaki. Namun, kereta tidak berhenti. Itu terus maju di bawah perlindungan 1.000 tentara ini. 1 jam kemudian, konvoi gerbong muncul di depan barak. Suara erangan sesekali keluar dari kereta 100 kaki. Ketika mereka mendekat, suara erangan itu menjadi lebih jelas, dan semua prajurit yang hadir mendengarnya. Ini menyebabkan jenderal tua itu cemberut dan ketidaksenangan muncul di matanya. Dia mendengus dan berjalan ke depan. Sejumlah besar pegawai negeri mengikutinya, dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika dia mendekat, semua penjaga di sekitar gerbong yang berhenti menjadi gugup. Mereka bisa merasakan niat membunuh datang dari jenderal lama, dan itu membuat mereka gemetar. Para penjaga takut, tetapi mereka dengan cepat berjalan ke depan. Pemuda di kereta cepat berdiri dan menjerit tajam. Berhenti, Raja Nan. Sebelum pemuda selesai berbicara, seorang jenderal setengah baya di sebelah jenderal yang lebih tua mengungkapkan tatapan sengit dan berteriak, "Siapa kamu?" Ketika dia berbicara, semua tatapan prajurit di sini berkumpul pada pemuda ini, menciptakan tekanan yang tak terlihat. Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah pucat dan dia bahkan tidak berani berbicara.
Sinan, apa yang kamu lakukan? Saat jenderal tua itu mendekat, sebuah raungan datang dari kereta. Bersamaan dengan kata-katanya, erangan tiba-tiba berhenti. Orang tua itu memberikan tekanan tanpa marah ketika berdiri di samping kereta dan berbicara. Jenderal Sinan tua ini menyapa Raja Nan. Setelah hening sejenak, sebuah tirai dibuka dari dalam kereta dan seorang pria paruh baya berjalan keluar. Matanya agak hitam dan tampak agak kosong. Dia berdiri di gerbong sambil menatap jenderal tua itu. Ada kesuraman kilat ketika dia tiba-tiba tersenyum. Memang layak menjadi jenderal besar Wusuan saya, Sinan. Dengan Anda melindungi perbatasan, tidak ada yang perlu ditakuti oleh Wusuan. Raja ini datang untuk memberi hadiah kepada jenderal perbatasan. Petik 2. Oh, kalau begitu mari kita masuk ke barak, kumohon. Pandangan umum lama pada Raja Nan dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun, tatapannya memberi Raja Nan tekanan besar. Selain itu, semua orang di sini mengeluarkan niat membunuh dan memiliki tatapan dingin, yang membuat keringat muncul di dahinya. Raja Nan tersenyum dan dengan cepat berkata, "Tidak perlu, raja ini bisa tinggal di luar, tidak perlu masuk." Tidak ada yang tahu bahwa Wang Lin telah menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir. Wang Lin berdiri di langit dan tatapannya terkunci pada satu orang. Orang itu adalah Jenderal lama, Sinan. Dia tidak menjadi raja, tetapi seorang jenderal yang hebat. Saya tidak tahu apa yang akan dia pikirkan setelah dia mendapatkan kembali ingatannya. Wang Lin mengungkapkan senyum. Dia sangat bahagia. Episode ke-70 dengan judul Anda Situ Nan. Langsung ke dalam alurnya. Jauh di tengah malam, obor-obor berkedip dan tim-tim prajurit berpatroli di barak. Seluruh kamp tampak seperti kota yang sangat lapis baja dan juga memberi kesan ketertiban. Di luar kamp, tidak ada lagi musik. Itu benar-benar tenang. Lampu padam di sebagian besar tenda. Hanya beberapa yang tersisa, dan angka-angka di dalamnya bisa dilihat. Secara khusus, cahaya di tenda jenderal itu cerah dan ada banyak penjaga di sekitar tenda. Jenderal tua, Sinan, berdiri di sebelah peta dan mengerutkan kening. Hanya ada dia di sini, dan itu sangat sunyi, dengan hanya suara lilin menyala. Raja Nan, orang seperti itu tidak layak disebut Raja Nan. Jenderal lama melihat peta dan mendengus dingin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki perasaan aneh terhadap nama Raja Nan. Seolah tidak ada seorang pun di dunia yang memenuhi syarat untuk disebut Raja Nan. Oh, lalu siapa yang pantas disebut Raja Nan? Sebuah suara menggoda datang dari belakang sang jenderal tua. Tubuh jenderal tua itu gemetar, tetapi ia segera pulih ke normal. Dia berbalik untuk melihat seorang pemuda berpakaian putih dan berambut putih berdiri tidak jauh, menatapnya sambil tersenyum. Sebelum orang tua ini menjadi raja, tidak ada yang memenuhi syarat untuk disebut Raja Nan. Jenderal tua itu tidak panik sama sekali saat dia dengan tenang duduk di sana. Duduk. Jenderal tua menunjuk ke depan. Wang Lin menatapnya dan menghela napas kagum. Sangat jarang bagi seseorang untuk tetap tenang ketika orang asing tiba-tiba muncul. Secara khusus, ketenangan ini bukan palsu, tetapi ketenangan sejati. Wang Lin samar-samar tersenyum dan duduk berhadapan dengan jenderal tua itu. Apakah kamu punya anggur? Wang Lin tertawa. Bagaimana mungkin tidak ada anggur dalam pasukan? Jenderal tua itu tertawa dan meneriakkan perintah kepada orang-orang di luar. Seseorang, bawa anggur. Sebuah jawaban hormat datang dari luar dan kemudian beberapa tentara masuk. Setelah melihat Wang Lin, mereka semua terkejut, terutama para penjaga di luar. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka belum melihat ada yang masuk. Ekspresi jenderal tua itu tetap sama ketika dia melambaikan tangannya dan berkata, "Letakkan anggur dan pergi."
Penjaga diam-diam meletakkan beberapa kendi anggur di samping Wang Lin dan Jenderal Tua sebelum mereka semua mundur. Jenderal Sinan memiliki ketenangan yang begitu kuat. Wang Lin mengambil sebotol anggur dan meneguknya. Agar Sir diam-diam datang ke sini, itu berarti bahkan jika tentara datang, mereka tidak akan bisa menghentikanmu, jadi apa gunanya? Kata Jenderal Tua itu sambil mengambil sebotol anggur, memecahkan segel, dan banyak minum. Senyum di wajah Wang Lin menjadi lebih lebar. Dia benar-benar bahagia. Dapat dikatakan bahwa sejak datang ke benua astral abadi, kesempatan di mana dia merasa bahagia ini jarang terjadi. Ini berbeda dari menemukan jiwa Li Muan atau bersama Xuan Luo. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan bertemu teman lama. Perasaan semacam ini membuatnya merasa sangat santai dan sangat bahagia. Sosok-sosok muncul di luar tenda dan langkah kaki bergema. Hanya dalam beberapa kata, tentara yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tenda dan semua jenderal ada di sini. Mereka semua tampak seperti akan menghadapi musuh yang kuat, tetapi tidak ada dari mereka yang berani masuk, mereka hanya bisa mengelilingi tenda. Mereka semua gugup, tetapi niat membunuh mereka tidak sedikit berkurang, semuanya terkondensasi bersama. Ini menyebabkan obor yang tak terhitung jumlahnya di barak menjadi redup. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, sudah hampir fajar. Para prajurit telah berada di luar hampir sepanjang malam. Jika bukan karena tawa yang datang dari dalam, mereka akan bergegas masuk. Namun, tawa itu justru membuat mereka semakin bingung. Menarik, Tuan Wang telah berkunjung ke banyak tempat. Orang tua ini telah mendengar tentang Gunung Se, tetapi terlalu jauh. Sebagai seorang manusia, saya tidak bisa pergi ke sana. Jenderal tua itu meletakkan kendi kosong dan mengambil yang lain. Jika kamu mau, kamu bisa. Wang Lin minum anggur pedas saat dia melihat teman lamanya dan tersenyum. Oh, Tuan Wang harus menjadi seorang kultivator. Mata jenderal tua itu berbinar. Wang Lin mengangguk tetapi tidak berbicara. Dia terus minum anggur. Waktu mengalir sekali lagi sampai fajar. Kegelapan memudar dan matahari berangsur-angsur naik ke langit. Wang Lin dan jenderal tua telah minum anggur sepanjang malam. Wang Lin banyak berbicara tentang pengalamannya di benua astral abadi. Dia berbicara tentang benua surgawi banteng, benua iblis hijau, dan kota leluhur. Dia bahkan berbicara tentang semua yang terjadi di klan kuno. Ketika dia mengatakan bagaimana dia menemukan fragmen jiwa Li Muan, air mata jatuh, dan ketika dia berbicara tentang bagaimana dia telah membunuh Kaisar Dao kuno dan memperdagangkan kehidupan demi rahmat gurunya, ekspresinya menjadi redup. Dia berbicara tentang segalanya, sampai pada titik dia meninggalkan klan kuno dan kembali ke klan Celestial. Jenderal tua mendengarkan semua ini. Dia tidak bisa membayangkan identitas seperti apa yang dimiliki orang ini. Jika apa yang dikatakan orang ini benar, maka orang ini pasti memiliki identitas yang mengejutkan di klan Celestial. Namun, mengapa orang ini muncul di kemahnya di tengah malam untuk minum dan berbicara dengannya? Dalam pikiran jenderal tua, orang di depannya perlahan-lahan menjadi akrab. Seolah rasa keakraban tersembunyi di dalam ingatannya yang dalam dan terungkap sekarang. Ketika dia melihat air mata dan kesedihan Wang Lin, dia juga merasakannya. Seolah-olah dia secara pribadi menyaksikan kisah antara Wang Lin dan Li Muan. Saya tidak dapat menemukan Li Qianmei, situ. Saya mencari waktu yang lama, tetapi saya tidak dapat menemukannya, Wang Lin bergumam sambil minum anggur dengan pahit. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia bicarakan dengan orang lain, tetapi dia bisa dengan situ. Situ, siapa itu? Jenderal tua itu mengungkapkan ekspresi yang rumit ketika dia mendengar nama ini. Dia telah mendengar Wang Lin mengatakan nama ini banyak. Wang Lin meletakkan kendi anggur kosong dan mengambil yang lain. Sepanjang malam,
Mereka telah meminta orang untuk membawa anggur beberapa kali. Saya punya teman baik bernama Situ, Wang Lin bergumam sambil menatap jenderal tua itu. Jenderal tua itu dipenuhi dengan kebingungan ketika dia melihat Wang Lin dan berkata, untuk menjadi teman baikmu, orang ini bernama Situ juga harus menjadi seorang kultivator. Wang Lin mengungkapkan senyum ketika dia dengan lembut berkata, dia adalah seorang kultivasi, seorang kultivator yang ingin menjadi raja. Jika Anda ingin mendengar ceritanya, maka Anda harus mulai dari tempat yang disebut Suzaku dan negara budidaya peringkat 3 bernama Zhao. Suara Wang Lin bergema di dalam tenda. Jenderal tua mendengarkan dan kebingungan di matanya meningkat. Waktu berlalu. Ketika pagi tiba dan matahari bersinar terang di luar, suara Wang Lin masih berjalan. Li Qianmei, Situ Nan, King Sui, mereka semua telah bereinkarnasi di benua astral abadi. Saya meninggalkan tanda pada mereka, dan itulah satu-satunya cara untuk menemukan mereka. Wang Lin menyesap anggur sambil memandang jenderal tua itu dan tersenyum. Jenderal tua itu diam-diam merenung. Tubuhnya bergetar, dan setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka matanya. Aku Situ Nan. Dia menatap Wang Lin dan suaranya ragu-ragu. Wang Lin menatap jenderal tua itu dan perlahan mengangguk. Kamu Situ Nan, aku Wang Lin. Wang Lin, jenderal tua itu bergumam, dan setelah waktu yang lama, dia mulai tertawa. Saat dia tertawa, air mata mengalir. Dia biasanya tidak akan percaya ini, tetapi perasaan keakraban datang dari jiwanya dan semua yang dia dengar tentang dunia gua membuatnya mustahil baginya untuk tidak mempercayainya. Dia tidak percaya seorang kultivator surga akan menipu manusia seperti dia. Jadi aku sudah bereinkarnasi berkali-kali di benua astral abadi, dan kali ini aku Sinan, Jenderal Besar Wusuan Country. Jenderal tua itu tertawa bahkan lebih ketika air matanya terus mengalir. Dia percaya semua ini, tetapi juga keyakinan inilah yang membuatnya sulit diterima. Dari 500.000 tentara di luar, banyak yang mengikuti saya sejak generasi kakek mereka. Kakek mereka meninggal dan kemudian ayah mereka mengikuti saya. Bahkan banyak ayah mereka telah meninggal, tetapi mereka terus mengikuti saya. Sekarang, katakan padaku aku Situ Nan. Saya Situ Nan, yang ingin menjadi raja. Jika saya bukan Sinan milik Wusuan, lalu apa yang akan dilakukan prajurit itu? Karena suara jenderal tua itu, tirai dibuka dan tentara bergegas masuk. Namun, satu teriakan dari jenderal tua mendorong mereka semua keluar lagi. Reinkarnasi, reinkarnasi, satu reinkarnasi memiliki banyak batasan. Saya telah bereinkarnasi beberapa kali. Jenderal tua itu duduk di kursinya ketika dia melihat Wang Lin dengan ekspresi yang rumit, dan tawanya berubah pahit. Maafkan aku, ini adalah pilihanku sendiri untuk mereka. Saya memilih untuk bereinkarnasi di benua astral abadi, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Petik 2. Wang Lin merenung diam-diam sambil terus minum anggur. Bantuan saya membuka segel kenangan hidup saya sebelumnya. Jenderal tua terus minum sampai dia mengosongkan 3 kendi. Matanya merah dan dia tampak mabuk sambil menatap Wang Lin. Ketika larut malam datang lagi, Wang Lin meninggalkan kamp dengan ekspresi rumit. Dia melayang di udara dan melihat kembali ke perkemahan dengan bangga. Ketika dia melihat ke belakang, jenderal tua itu membuka tirai dan menatapnya. Wang Lin, begitu pria tua ini menyelesaikan reinkarnasi ini tanpa penyesalan dan menjadi rajanan, aku akan pergi dan menemukanmu, kata jenderal tua itu. Suaranya dipenuhi dengan arogansi dan semangat. Wang Lin mengungkapkan senyum dan mulai tertawa. Tawanya menjadi semakin keras. Situ, begitu kamu telah menjadi raja cukup lama, kita akan minum lagi. Wang Lin berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke dunia. Anak laki-laki, atur tentara. Pertama-tama bawa teman Nanking sialan itu. Orang tua ini sudah lama tidak senang dengannya. Dia berani menyebut dirinya
Rajanan, orang tua ini telah memikirkannya. Aku akan menjadi Rajanan. Jenderal tua itu tampaknya menjadi jauh lebih muda dan tertawa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.